Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Septianto dengan NIM 03041382025099 dari Teknik Elektro 2020 Kampus Palembang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang toleransi antar umat beragama sebagai UAS dari Ibu Dr. L.R. Retno Susanti Magister Humaniora selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya harap dengan video ini penonton dapat mengingat bahwa betapa pentingnya toleransi bagi negara kita tercinta, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, negara dengan sejuta keindahan dan keberagaman antar suku, ras, etnis, budaya, dan agama. Tapi, pernah gak sih kamu berpikir bagaimana caranya bangsa Indonesia tetap rukun walaupun berbeda-beda dan terpisah antar pulau? Jawabannya adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau antar kelompok. Toleransi yang paling kental di Indonesia ialah toleransi antar umat beragama. Dalam hal ini, toleransi merupakan tindakan saling menghargai antar umat beragama tanpa memandang agama apa yang dia anut. Jadi, kita harus menghargai satu sama lain. Di Indonesia, ada 6 agama yang sudah diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang mana setiap agama ini mempunyai tempat ibadah yang masing-masing, seperti umat Islam beribadah di masjid, umat Kristen, Katolik, dan Protestan beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di vihara, dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. Dengan demikian, semua penganut agama ini wajib dihargai dan diperkenankan menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Namun, banyak sekali tindakan negatif seperti isu rasisme, ujaran kebencian, dan pesan intoleransi yang akhir-akhir ini muncul, yang mengundang dan menyebabkan perselisihan terjadi di antara kita. Bahkan, perselisihan tersebut memakan korban jiwa. Perlahan, rasa toleransi di dalam masyarakat mulai memudar dan muncul rasa ingin menang sendiri. Pada dasarnya, negara menjamin kita dalam kebebasan beragama. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Telah disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Lalu, bagaimana sih cara kita bertoleransi? Caranya ada banyak. Kita bisa saling menghormati antar umat beragama. Kita juga bisa tolong-menolong jikalau teman kita membutuhkan pertolongan. Dan juga seringlah diskusi yang dapat membuka pikiran kita untuk menerima perbedaan yang ada. Nah, dari itu semua, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sewajarnya saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada di antara kita, demi menjaga keutuhan negara dan menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Harapannya, budaya toleransi kita semakin kuat dan erat di negeri tercinta kita ini. Sebab, toleransi merupakan kunci kehidupan yang sejahtera dan damai untuk negeri kita yang penuh aneka keberagaman ini. Nah, setelah penjelasan saya tentang toleransi antar umat beragama ini, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan peristiwa toleransi yang terjadi di Indonesia, yang saya ambil sumbernya dari berita Kompas TV.
Raya Idul Fitri jadi yang dinanti umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Minggu pagi, pelaksanaan sholat Id yang digelar warga di Gunung Kidul, Yogyakarta berjalan hikmat dan aman. Tapi kelancaran ibadah tidak lepas dari hadirnya sikap toleransi antar umat beragama. Para pemuda jemaat gereja Kristen Wiladek ikut mengamankan jalannya ibadah sholat Id yang bertempat di lapangan desa. Mereka juga melakukan pengaturan parkir serta jalan agar tak terjadi kemacetan. Hal yang sama juga dilakukan umat Islam kala gereja Kristen Jawa Wiladek menggelar misa di Hari Raya Natal. Sikap toleransi ini telah dipupuk oleh warga selama 20 tahun terakhir. Wiladek alhamdulillah sudah lama berjalan dengan baik, saling menghormati, saling mengamankan. Dari pihak kita pun seandainya ada kegiatan di gereja juga ya sebagian pada membantu demi kelancaran dalam ibadah maupun kegiatan gereja. Sikap toleransi antar umat beragama juga terlihat di Semarang, Jawa Tengah. Usai warga mengikuti sholat Id di Masjid Agung, mereka kedatangan tamu yakni Uskup Agung Semarang untuk memberikan ucapan lebaran. Kedatangan Uskup disambut jabat hangat Wakil Gubernur Jawa Tengah dan pengurus Masjid Raya. Kedatangan Uskup sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama. Merupakan kesempatan yang sangat istimewa bagi seluruh umat Muslim, maka kami pun juga turut bergembira bersama mereka dengan harapan bahwa ke depan kehidupan bersama umat beriman di seluruh Indonesia ini semakin terjalin dengan baik. Selain ucapan lebaran, pihak gereja juga memundurkan jam misa pagi di gereja untuk menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Id. Tim Liputan, Kompas TV. Dari cuplikan tersebut, kita bisa ambil pembelajaran bahwasanya walaupun kita adalah negara kepulauan yang terpisah antar jarak dengan keanekaragaman budaya, ras, suku, dan agama, bahkan warna kulit sekalipun, bukanlah penghalang untuk saling menghargai dan menghormati. Dengan berpegang teguh dengan nilai-nilai dasar negara kita yaitu Pancasila, dan sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama demi menjaga keutuhan bangsa. Dengan demikian, cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang aman dan damai dapat sama-sama kita wujudkan. Perbedaan bukanlah hal yang menjadi suatu halangan untuk kita bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai agama lain. Baik, demikianlah video yang saya buat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dari video ini, baik dari segi pengucapan tutur kata maupun bahasa yang saya gunakan. Saya harap video ini bermanfaat bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.